Hai Mams, yuk kita cari tahu apa itu masa nifas dan mitos-mitosnya. Wanita yang baru selesai melahirkan akan langsung memasuki masa nifas. Masa ini dimulai ketika wanita telah mengeluarkan plasenta dan berlanjut hingga beberapa minggu kemudian. Umumnya, masa nifas akan berlangsung selama 6 minggu setelah melahirkan. Dalam waktu 6 minggu tersebut, tubuh wanita akan mengalami perubahan besar. Tubuh beradaptasi dari masa kehamilan dan melahirkan, dan berangsur-angsur kembali ke dalam keadaan seperti sebelum hamil. Namun, di masyarakat, terdapat banyak mitos, terdapat larangan atau pantangan yang tidak boleh seorang ibu lakukan saat masa nifas. Yuk kita bahas beberapa di antara dan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Mitos atau fakta. Tidak boleh makan ikan dan ayam karena takut gatal. Banyak orang yang percaya bahwa makan ikan dan ayam selama masa nifas akan bisa menyebabkan ibu dan bayi mengalami gatal-gatal. Faktanya, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Ikan dan ayam adalah sumber protein yang penting dan membantu proses pemulihan ibu setelah melahirkan. Protein dapat membantu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak selama persalinan dan juga penting untuk produksi ASI. Selain itu, ikan juga mengandung asam lemak, omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung dan perkembangan otak bayi. Ayam juga kaya akan vitamin B6 yang membantu produksi energi dan fungsi otak. Jadi, penting bagi ibu nifas untuk mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang. Ingat, pastikan saja bahwa makanan tersebut dimasak dengan baik dan higienis untuk menghindari resiko infeksi. Mitos kedua, tidak boleh tidur rebahan. Ada beberapa kepercayaan yang mengatakan bahwa ibu nifas tidak boleh tidur rebahan karena bisa menyebabkan rahim turun. Ini benar tidak ya? Yang pasti ini adalah mitos. Justru ibu nifas dianjurkan untuk banyak istirahat, terutama tidur rebahan, agar tubuh bisa kembali pulih dengan baik. Karena faktanya setelah melahirkan, tubuh ibu mengalami banyak perubahan fisik dan hormonal yang membutuhkan waktu untuk kembali normal. Tidur rebahan juga dapat membantu mengurangi pembengkakan dan nyeri pada perinam, serta mengurangi resiko pendarahan. Pastikan posisi tidur yang nyaman dan bantal penyangga dapat membantu ibu merasa lebih nyaman dan mendapatkan kualitas tidur yang baik. Istirahat yang cukup juga penting untuk kesehatan mental ibu, membantu mengurangi stres dan kelelahan. Mitos ketiga, tidak boleh makan pedas, takut bayinya mencret. Mitos ini juga tidak sepenuhnya benar ya. Karena makan makanan pedas tidak akan langsung mempengaruhi produksi ASI, terutama menyebabkan bayi mencret karena pedasnya. Makanan yang dikonsumsi ibu tidak akan tersalurkan ke bayi melalui ASI dalam bentuk yang sama. Namun, ada kemungkinan beberapa bayi lebih sensitif terhadap perubahan rasa ASI. Jika ibu merasa tidak nyaman setelah makan pedas atau bayi tampak rewel, ada baiknya mengurangi konsumsi makanan pedas sementara waktu dan mengamati reaksi bayi. Setiap ibu dan bayi memiliki toleransi yang berbeda-beda terhadap reaksi makanan. Konsultasikan dengan dokter atau ahli laktasi jika ada kekhawatiran mengenai makanan yang dikonsumsi selama menyusui. Mitos keempat, tidak boleh minum es karena takut bayi flu. Wah, ternyata ada lagi nih mitosnya. Yuk kita cari tahu lagi. Ternyata banyak orang yang percaya bahwa minum es selama masa nifas akan menyebabkan bayi flu. Wah, ini beneran mitos dong. Sebenarnya penyebab utama flu itu adalah virus dan bukan karena konsumsi dari minuman es. Faktanya, minum minuman air dingin tidak akan mempengaruhi kesehatan bayi yang disusui, asalkan ibu tetap menjaga kesehatan dan memastikan kebersihan air yang diminum. Namun, sangat penting bagi ibu untuk memperhatikan suhu tubuhnya sendiri. Jika ibu merasa terlalu dingin atau tidak nyaman setelah minum es, lebih baik hindari. Yang terpenting adalah menjaga dehidrasi yang cukup selama masa nifas, baik dengan air dingin maupun air hangat. Dan pastinya sesuai dengan kenyamanan masing-masing ibu ya. Mitos kelima, tidak boleh tidur siang, takut darah putih naik ke mata. Wah, mitos atau fakta nih ya? Yuk kita cari tahu.
Mitos ini mengatakan tidur siang dapat menyebabkan darah putih naik ke mata yang bisa berbahaya. Faktanya tidak ada dasar ilmiah untuk klaim ini. Tidur siang justru sangat bermanfaat bagi ibu nifas untuk memulihkan tenaga dan menjaga keseimbangan emosional. Karena setelah melahirkan, ibu sering merasa sangat lelah karena perubahan hormon, kurang tidur, atau tuntutan merawat bayi. Tidur siang sangat membantu ibu merasa lebih segar dan memiliki energi untuk mengurus bayi. Istirahat yang cukup juga penting untuk proses pemulihan fisik, mengurangi resiko depresi pasca melahirkan, dan membantu fungsi kognitif. Jadi, jangan ragu untuk tidur siang jika ada kesempatan, karena setiap waktu istirahat sangat berharga bagi ibu nifas. Mitos ke-6, ketika payudara ibu bengkak, ibu tidak boleh menyusui bayinya karena takut menularkan penyakit. Ini salah satu mitos yang sering membuat ibu khawatir. Sebenarnya, payudara bengkak terjadi karena produksi ASI yang berlebihan, sehingga terjadi bendungan ASI, dan ini bukan penyakit yang dapat menularkan ke bayi. Sebaliknya, justru menyusui adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi pembengkakan pada payudara. Karena dengan menyusui secara teratur, ASI yang tertimbun akan keluar dan mengurangi tekanan dan rasa sakit. Jika payudara ibu sangat bengkak dan terasa nyeri, ibu dapat mencoba teknik pemijatan ringan sebelum menyusui. Cara ini dilakukan untuk melancarkan aliran ASI. Pertama, lakukan pengompresan payudara dengan air hangat sebelum menyusui dan air dingin setelah menyusui. Cara ini juga dapat membantu meredakan payudara yang membengkak. Dan yang pastinya jangan pernah ragu untuk mencari bantuan. Konsultasikan dengan tenaga medis jika ada tanda-tanda infeksi atau masalah lainnya. Sekian video dari kami tentang mitos masa nifas. Ingat, penting untuk mencari informasi yang benar dan ilmiah tentang perawatan pasca melahirkan. Jika Moms tahu mitos lainnya yang juga beredar di masyarakat, yuk berbagi di kolom komentar.